Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Octavia dan Dwi, Ego, dan Agus akan menjelaskan studi kasus 1. Dan berikut soalnya. Yang pertama, buatlah kertas kerja prosedur penelaah analisis neraca ARP 1.1 dan ARP 1.2 dan laporan laba rugi ARP 1.3. 2. Surat penugasan perikatan adalah dokumen yang penting antara klien dengan kantor akuntan publik. KAP sewaktu memeriksa kertas kerja pemeriksaan PT Mentari setelah Sita mengundurkan diri ternyata ditemukan bahwa KAP belum mendapatkan surat perikatan untuk pemeriksaan tahun buku 2017. KAP, ZK, dan rekan menginginkan agar surat perikatan harus sudah dibuat sebelum pemeriksaan lapangan selesai. Buatlah surat perikatan yang baik untuk tahun buku 2017 ditunjukkan kepada Bapak Kunto sebagai Direktur Utama PT Mentari. Tanggal surat tersebut adalah 28 Desember 2017 dan ditandatangani oleh KAP, ZK, dan rekan. Surat tersebut juga disetujui oleh Bapak Kunto. Yang ketiga, buatlah rencana pemeriksaan tahun buku 2017 di mana biaya pemeriksaan adalah sebesar 10 juta rupiah ditambah PPN dan dipotong PPh 23. Waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan adalah 17 Desember 2017 sampai dengan 6 Maret 2018. Tim auditor terdiri dari partner Sabrina, manajer Tora, senior Sita yang digantikan dengan nama Anda, junior Anissa. Dan soal pertama akan dijelaskan oleh Saudara Agus. Baik, saya Muhammad Agus ingin mencoba menjelaskan studi kasus soal yang pertama, yaitu buatlah kertas kerja prosedur penelaahan analitis neraca ARP 1.1, ARP 1.2, dan laporan laba rugi ARP 1.3. Di sini sudah ada tabel ARP 1.1. Sebelumnya ARP 1.1 diperoleh dari neraca bagian aset, kemudian ARP 1.2 diperoleh dari neraca bagian kewajiban, kemudian ARP 1.3 diperoleh dari bagian laporan laba rugi. Di tabel ARP 1.1 ada tabel keterangan, tabel aset 2016-2017, dan tabel naik turun. Di sini kita hanya perlu memindahkan hasil aset neraca 2016 dan hasil aset neraca 2017, kemudian dikurangkan dari tahun 2016 ke 2017. Apabila hasilnya bertambah, menunjukkan nilai naik, dan kemudian apabila nilainya turun atau berkurang, dia akan menghasilkan nilai turun. Kemudian di bawah tabel terdapat nama pemeriksa dan klien. Lanjut di tabel ARP 1.2, tabel yang diperoleh dari neraca bagian kewajiban. Bentuk tabel sama dengan ARP 1.1, yaitu keterangan bagian kewajiban 2016, 2017, dan tabel naik turun. Untuk pengerjaannya masih sama, yaitu tabel kewajiban dari tahun 2016 dipindahkan kemudian 2017. Setelah itu masing-masing kolom dikurangkan. Apabila hasilnya lebih, menunjukkan angka naik, kemudian apabila hasilnya kurang, menunjukkan angka turun. Kemudian di tabel ketiga ARP 1.3 itu diperoleh dari laporan laba rugi. Bentuk format laporannya masih sama, yaitu keterangan, hasil laporan laba rugi 2016-2017, dan naik turun. Setelah dipindahkan, laporan laba rugi dikurangkan 2016 ke 2017. Apabila hasilnya besar, naik, itu dinamakan naik. Apabila hasilnya kurang, dinamakan turun. Di bawah tabel ada klien dan juga ada pembuat serta periode
Baiklah, saya Dwi. Saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu membuat surat perikatan. Membuat surat perikatan yaitu yang pertama, nomor halaman tentang audit proposal Jakarta 28 Desember 2017 kepada yang terhormat Direktur Utama PT Mentari Jalan Benda Raya Jakarta. Dengan hormat, sehubungan dengan rencana penunjukan akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan dari PT Mentari tahun buku 2017, bersama ini kami sampaikan proposal audit untuk mendapatkan persetujuan dari konfirmasi dari Bapak. Yang pertama, kami akan memeriksa laporan keuangan PT Mentari untuk tahun buku 2017. Pemeriksaan tersebut akan kami lakukan sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan mencangkup evaluasi terhadap pengendalian internal, uji terhadap catatan pembukaan beserta bukti pendukungnya, dan prosedur audit lainnya yang kami pandang perlu, seperti observasi atau stock of name, konfirmasi utang, piutang, pemeriksaan notulen rapat, kontrak-kontrak, dan lain-lain. Tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk dapat memberikan pendapatan mengenai kewajaran dari laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Pemeriksaan kami bukan ditunjuk untuk menemani adanya kecurangan atau fraud, tetapi seandainya kami menemukan hal-hal tersebut atau hal-hal yang perlu mendapat perhatian manajemen, kami akan memberitahu kepada manajemen. Yang kedua yaitu agar pemeriksaan kami dapat berjalan lancar, kami sangat mengharapkan kerjasama yang baik dan seluruh manajemen dan staf perusahaan, serta kami mengharapkan agar perusahaan menyiapkan neraca saldo serta perincian-perincian yang diperlukan. Selain itu, sebelum laporan audit diserahkan, kami meminta supaya direksi bersedia menandatangani surat pernyataan klien atau client representation letter seperti yang dinyatakan dalam standar profesional akuntan publik. Ketiga, untuk tugas-tugas tersebut di atas, kami mengajukan audit free sebesar 10 juta rupiah ditambah PPN 10% yang kami tagih sebagai berikut. 30% pada saat proposal disetujui, 50% pada saat penyerahan konsep laporan audit, 20% pada saat penyerahan final laporan audit. PPh 23 sebesar 2% bisa dipotong dari jumlah free tersebut. Seandainya usulan kami bisa disetujui, mohon agar salinan surat ini ditandatangani dan dikembalikan kepada kami. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kantor kami, dan semoga kita dapat membina kerjasama yang baik. Saya Ego akan melanjutkan dan menjelaskan soal nomor 3. Rencana pemeriksaan yang pertama itu umum. PT Mentari didirikan berdasarkan akte notaris Martana Sution SH nomor 02020209. Akte pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat nomor A2 12.248 pada tanggal 20 November 1981. Juga telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor 1105 atau 1982 tanggal 15 Februari 1982 dan diumumkan dalam tambahan nomor 12 pada Berita Negara nomor 2405 tanggal 13 Maret 1982. Maksud dan tujuan perusahaan bergerak di bidang kerajinan tas dan dompet kulit. Alamat perusahaan Jalan Benda Raya, Jakarta. Yang kedua, susunan pengurusan. Presiden Komisaris Richard, Komisaris Ibu Siska dan Bapak Subagio. Direktur Kunto. Ketiga, ekuitas. Modal dasar perusahaan berjumlah 1 miliar yang terbagi atas 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal sebesar 10.000 per saham. Dari jumlah tersebut telah ditempatkan dan disetorkan penuh sejumlah
100.000 lembar saham senilai Rp10.000 dengan komposisi Ibu Siska 30.000 lembar saham, Bapak Subagio 30.000 lembar saham, dan PT Cantika 40.000 lembar saham. Yang keempat, kebijakan akuntansi. Penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung. Piutang usaha. Perusahaan tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih, tetapi langsung membebankan ke perkiraan laba rugi piutang yang benar-benar tak tertagih. Ketiga, persediaan. Persediaan dibukukan berdasarkan harga perolehan. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode first in first out atau FIFO. Dan yang keempat, penyertaan dalam bentuk usaha. Penyertaan dalam bentuk usaha bentuk saham yang mencapai kurang dari 20% dibukukan berdasarkan metode biaya. Sedangkan pernyataan dalam bentuk saham yang mencapai 20% atau lebih dibukukan berdasarkan metode ekuitas. Kelima, aset tetap. Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan dan penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomi aset tetap, taksiran umum ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut. 1. Bangunan dan prasarana 20 tahun. 2. Kendaraan bermotor 10 tahun. Ketiga, peralatan kantor dan toko 5 tahun. Yang F, pengakuan pendapatan. Pendapatan dari penjualan diakui pada saat dilakukan penyerahan barang kepada pembeli. Yang Y, transaksi dan penjabaran mata uang asing. Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Saldo aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing per tanggal neraca dijabarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih kurs yang tersedia dikreditkan atau dibebankan pada perhitungan laba rugi tahun berjalan. H. Taksiran pada penghasilan. Taksiran pada pajak penghasilan ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak dan dari tahun yang bersangkutan. I. Tahun buku. Tahun buku perusahaan berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Yang kelima, buku-buku yang digunakan perusahaan. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, perusahaan telah menyelenggarakan antara lain buku kas, buku bank, buku besar, ayat jurnal, dan proses pembukaan dilakukan baik secara manual dan komputerisasi. Yang keenam, neraca komparatif. Isi neraca tersebut sama dengan isi soal. Dan kewajiban dan ekuitas sama dengan soal. Laporan laba atau rugi komparatif juga sama dengan yang di soal. Kedelapan, masalah akuntansi. A. Pembukuan dilakukan secara manual dan komputerisasi. Yang kedua, perusahaan yang menunjuk pada komputerisasi akan dapat memberikan laporan yang lebih cepat. Akan tetapi dalam prakteknya perusahaan masih mengalami hambatan-hambatan dalam menggunakan media yang berakibat pada terlambatnya penerimaan laporan final. Untuk mengimbangi perkembangan dan masalah-masalah yang timbul, perusahaan perlu meningkatkan pemakaian komputer. Dalam hal ini menerapkan program yang lebih mantap. 9. Masalah perpajakan. Dalam pengelompokan beban masih ditemukan beban-beban yang seharusnya tidak termasuk pada kelompok beban menurut fiskal. Hal itu perlu penegasan lebih lanjut untuk penyusunan rekonsiliasi laba akuntansi dan laba fiskal. B. Tahun sebelumnya semua pajak yang terhutang telah diselesaikan, dengan kata lain tidak ada pajak yang belum dibayarkan. 10. Masalah pemeriksaan. Laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku 2017 diperiksa oleh kantor akuntan publik
Zaska dan rekan. 11. Rencana kerja. Penetapan staf itu ada 4. Yang pertama partner oleh Sabrina, kedua manajer oleh Tora, senior Sita diganti dengan dan junior Anissa. Jasa akuntan. Pemeriksaan umum atas laporan keuangan untuk dapat memberikan pendapatan atas kewajiban laporan keuangan secara keseluruhan. Ke-13 biaya pemeriksaan senilai 10 juta rupiah ditambah PPN dikurangi PPh 23. Ke-14 waktu. Pemeriksaan lapangan dimulai sampai selesai pada 17 Desember 2017 sampai dengan 6 Maret 2018. Pemeriksaan stok fisik atau kas 29 Desember 2017 sampai dengan 2 Januari 2018. Evaluasi pengendalian internal 18 Desember 2017 sampai dengan 12 Januari 2018. Penyerahan laporan akuntan 23 Maret 2018. Pelaksanaan stok Opname Tim. Sekian penjelasan dari kami. Dari studi kasus 1, ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.